Oke, baik, teman-teman, kita akan coba lanjutkan ya. Jadi, kemarin itu kita udah buat sampai ke kategori ya. Oke, selanjutnya kita akan coba buat untuk yang, CRUD post, teman-teman, tabel post ini, di sini ada, beberapa field, ada ID, judul, kategori ID, isi, petugas ID, status, sama created ad. Oke, kita akan coba buat sekarang. Jadi silahkan dibuka lagi VS Code-nya. Nah, ini bekas dan ini bekas kemarin ya. Kita coba close dulu deh yang atasnya supaya lebih rapi aja, supaya lebih clear juga kelihatannya. Nah, sip. Oke, kita buka sekarang, sebentar. Berarti kita akan coba buat migration-nya dulu. Oke, migration itu untuk apa? Migration itu untuk membuat, blueprint dari tabel yang ingin kita buat. Nanti kalau udah kita buat blueprint-nya atau, migration-nya, kita tinggal migrate aja. Kita tinggal buat aja, atau tinggal kita terapkan aja, sehingga nanti, akan muncul di database kita, tabel yang, udah kita buat blueprint-nya atau udah kita buat migration-nya, seperti itu. Sekarang kita akan coba buat, untuk buat migration, kita akan sekalian aja ya buat, untuk modelnya juga. Jadi, mirip kayak kemarin supaya lebih cepat, kita akan coba buat langsung, modelnya, controller-nya, sama, migration-nya tentunya. Oke, seperti itu. Oke, sekarang kita akan coba buka terminal. Silakan dibuka terminalnya. Kalau yang pakai, apa namanya, Laragon, silakan dibuka Laragon dan terminalnya. Oke, seperti itu. Nah, ini kalau udah dibuka terminalnya, kita tambah baru dulu, jangan di sini ya ketiknya. Kita tambah baru. Nah, pastikan di sini masih kosong nih terminalnya, atau gunakan terminal yang nggak dipakai di sini. Oke, kalau udah, kita coba ketikkan di sini. Sebentar, saya gedein dulu dikit. Kegedean nih. Kayak gini aja ya. Oke, nah di sini kita akan coba tambahkan atau kita akan perintahkan maksudnya artisan di sini untuk membuatkan kita, berarti pakai make titik dua, buatin apa? Model. Nama modelnya apa? Kita samain kayak di sini. Ini kan tabelnya post. Oke, berarti kita buat post tapi tanpa S di akhirnya ya. Seperti itu. Kita ketik di sini P, ingat kalau kita buat model, huruf awalnya itu pakai huruf kapital, teman-teman. Oke, seperti itu. Dan di sini kita buat POST kayak gini tanpa S kayak gini ya. Oke, kayak gini aja post. Nah, terus kita tambahkan di sini min M. Artinya kita mau buat sekalian migrasinya juga. Selain itu kita juga mau buat controller tambahin C, dan nanti controllernya kita akan coba minta dia buat apa ya namanya? Buat menambahkan metode-metode yang kita perlukan nanti. Kayak misalkan index, create, terus store dan lain-lain sampai destroy ya. Mirip kayak kemarin, mirip kayak di video sebelumnya maksudnya, maaf. Oke, kita tambahkan R, resource. Oke, kalau udah kita enter. Nah, udah nih, kita udah dibuatin untuk modelnya, migration-nya, dan controller-nya. Oke, sekarang kita akan coba buka migration-nya. Migration itu ada di database, terus migrations, ada di paling bawah nih, yang paling baru berarti. Kita buka, nah ini, post. Nah, dia otomatis akan menambahkan S di ujungnya ya, di akhirnya. Kenapa? Karena ingat ini tabel, dan tabel itu nggak akan ada, maksudnya nggak cuma ada satu data aja di tabel, biasanya kayak gitu. Makanya dia tambahkan S sebagai bentuk, kalau misalkan si pos ini, bisa menyimpan lebih dari satu data gitu. Jadi plural maksudnya. Oke, kayak gitu. Kita lanjutkan lagi di sini, udah ada ID sama timestamp. Timestamp di sini artinya udah dibuatin juga untuk created at sama updated at, teman-teman. Kolomnya. Jadi sekarang di sini udah ada 3 kolom, ID, created at, sama updated at. Nah, kita tambahkan yang, diperlukan di sini. Oke, yang kita perlukan di sini kan ada judul nih, judul, kategori ID, terus isi. Oke, kita buat di sini. Kita buat dollar table, judul. Ingat ya, kita akan pakai bahasa Inggris aja, oke, supaya lebih konsisten, seperti itu. Oke, nah sekarang kita buat dulu di sini tadi judul. Nah, untuk judul itu dia isinya apa? Teks. Oke, karena teks kita akan pakai tipe datanya itu string, kayak gitu. Nah, kita buat di sini title, kayak gitu. String itu dia mirip, kayak varchar kalau di database, kalau di MySQL, kayak gitu. Kita buat lagi di sini di bawahnya, dollar table strip lebih besar dari. Nah, kan setelah title di sini ada harusnya itu kategori ID. Oke, kita buat dulu kategori ID deh. Kategori ID. Oke, kategori ID itu dia bentuknya itu sebagai foreign key, teman-teman. Nah, ini. Kategori ID itu dia foreign key, foreign key, kayak gitu. Dari tabel kategori di atas di sini, yang ini. Oke, kayak gitu. Karena dia foreign key, kita akan coba tambahkan di sini, meskipun isi dari kategori ID ini berupa integer atau angka gitu kan. Nah, karena dia adalah sebuah, foreign key, kita akan pakai tipe data di sini itu foreign ID.
foreign ID kayak gini. Tambahkan nama kolomnya apa? Kategori pakai Y underscore ID kayak gini. Kita tambahkan juga constraint. Dia akan kita sambungkan ke mana? Ke tabel kategoris. Kayak gitu. Oke, selanjutnya kita buat juga untuk kolom isi. Terus di sini dia tipe datanya itu bukan varchar, melainkan teks. Oke, kita buat juga. Untuk isi kita akan coba tambahkan di sini pakai tipe datanya teks, teman-teman. Kayak gini. Dan nama kolomnya itu kita akan pakai konten aja mungkin ya, daripada isi. Mending kita buat pakai konten aja kayak gini. Oke, nama kolomnya konten. Nah, terus selanjutnya setelah isi ada petugas ID. Nah, petugas di sini karena kita nggak ada, teman-teman, kita nggak buat atau nggak punya tabel petugas. Yang ada itu user. Oke, untuk petugas itu kan kita buatnya itu kemarin pakai user ya, pakai tabel user. Oke, oleh karena itu berarti kita panggilnya itu user ID, bukan petugas ID. Oke, kayak gitu. Dollar table seperti biasa, strip lebih besar dari, kita kasih foreign ID, user ID. Terus kita sambungkan ke tabel users. Kayak gini. Nah, kalau udah kita enter. Selanjutnya di sini ada status. Oke, status ini dia bentuknya atau tipe datanya itu varchar. Berarti string ya. Oke, oke. Kita buat pakai dollar table string, strip lebih besar dari string. Kayak gini, kita isi status. Jangan lupa titik koma bentar. Ya kayak gini. Jangan lupa titik koma ya dia ujungnya. Seperti itu, teman-teman. Kita lihat. Post. Status di sini nanti isinya mungkin publish sama unpublish ya. Publish, unpublish. Oke, kayak gitu. Kita kasih nilai default atau ya udah nggak usah deh, nggak apa-apa, gini aja udah. Oke, nah ini kalau udah kita simpan Ctrl S. Nah, terus kita sekarang karena udah buat nih tabelnya atau blueprintnya, teman-teman nih. Kita udah buat blueprint table dari tabel post. Nah, sekarang karena kita udah buat, kita akan coba terapkan ini atau kita akan coba apa yang namanya import ini ke dalam database kita. Oke. Caranya kita ketik php artisan migrate. Kayak gini kalau kita enter. Boom. Nah, katanya dia udah nge-running migration yang namanya create post table. Yang artinya karena dia berhasil, nggak gagal maksudnya, berarti di tabel atau di database kita sekarang udah ada tabel baru namanya itu post. Pakai S post yang isi fieldnya atau kolom-kolomnya itu ada ID, title, kategori dan sampai updated at. Oke, kayak gitu. Oke, terus selanjutnya kita akan coba lihat sekarang, untuk mungkin kita akan buat views-nya dulu ya. Oke, jadi database ini kita, perkecil kayak gini, terus ini untuk migration-nya kita close aja. Nah, terus, oh ya kita buat roots-nya dulu deh. Kita buat roots-nya di web.php, silakan dibuka. Nah, terus, karena si post table ini gini, logikanya itu untuk bisa ngeposting, pastinya itu harus, login dulu dong. Kenapa? Karena kalau misalkan nggak login langsung posting, berarti siapa aja bisa ngeposting dong. Nah, maka dari itu, karena dia perlu login dulu, kita masukin dia ke dalam, root group yang middleware-nya ini outs, teman-teman. Artinya nanti, root yang ada dalam middleware outs ini, itu harus login terlebih dahulu, teman-teman, kayak gitu. Jadi pokoknya yang ada di dalam kurung awalnya root group yang ini, outs, sampai sini nih, itu harus login dulu, kecuali yang di luarnya, kayak misalkan slash login. Nah, ini kan karena ada di luar, outs, berarti dia nggak usah login dulu gitu. Sama juga untuk yang show form login dan ini juga nih, sama kayak gitu. Oh ya, ini ngomong-ngomong untuk yang login, login itu kan dia, jangan diakses sama orang yang udah login, teman-teman. Kayak gitu. Kenapa ya? Karena buat apa gitu kan diakses sama orang yang udah login. Oke. Oleh karena itu, kita akan coba kasih middleware di sini, kasih strip lebih besar dari middleware. Nah, kita kasih middleware-nya guys, kayak gini. Nah, artinya yang boleh ngakses, root ini itu hanya, user atau hanya pengunjung yang belum login maksudnya, kayak gitu. Nah, kita copy aja, Ctrl C, terus kita paste yang ini juga nih di sini, Ctrl V. Root, untuk menangani proses login. Kita kasih, middleware juga untuk case kayak gini. Oke, kalau udah kita save, Ctrl S.
Nah, terus selanjutnya tadi kita mau buat root untuk post table, teman-teman, untuk CRUD post. Oke, untuk CRUD post kita akan buat pakai cara cepat aja ya. Jadi pakai resource, root resource kayak gini. Jadi kita nggak usah buat sedetail ini gitu kan, kayak gitu. Kita buat root untuk CRUD post. Root R-nya kapital maksudnya. Root resource, nah kayak gini. Dan jangan lupa teman-teman, di sini kalau misalkan kita lihat controllernya ini warna merah, post controller ini warna merah. Kenapa warna merah? Karena dia nggak tahu undefined type post controller katanya nih. Dia si web.php ini nggak tahu maksudnya itu kita mau manggil file yang mana gitu kan. Dia nggak kenal post controller. Maka dari itu kita perlu menambahkan dulu pet di atas nih, post controller. Nah, tapi kalau kita pengen cara apa ya namanya? Cara cepatnya itu kita pakai cara kita pakai cara biasa, teman-teman. Kayak gimana? Kita manfaatkan suggestion. Jadi kita hapus dulu nih post controller, hapus, kita ketik ulang control. Nah, ada nih suggestion-nya. Dia akan menambahkan nanti di atas itu use app http bla 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 sampai post controller. Kita klik, nah dia nggak merah lagi. Kenapa nggak merah? Karena kalau kita lihat di atas, ini udah ada pet-nya, post controller. Kayak gitu. Jadi kalau sekarang untuk teman-teman yang nggak ada, pas di klik suggestion, silahkan diketik manual seperti biasa. Kayak gitu. Kalau udah kita save, Ctrl S. Nah, terus kita coba buat views-nya dulu, oke? Untuk views-nya itu ada di folder resource, teman-teman, kayak gini. Terus ada di folder views, ada di folder admin. Nah, di sini kita buat folder baru, klik kanan, new folder, post, POST. Pakai S, nggak usah deh, post kayak gini deh. Oke, nah terus kalau udah, kita klik kanan, new file, kita buat index.blade.php, enter. Nah, isinya itu mirip-mirip kayak kita buat yang di index di kategoris ataupun manajemen admin, teman-teman. Kita copy aja. Oke, kita copy dari sini misalkan. Kita copy misalkan dari indeks kategoris, Ctrl A, Ctrl C. Oke, kalau udah kita close indeksnya yang dari kategoris, kita buka indeks yang post. Di sini masih kosong, kita paste kayak gini. Nah, terus kalau udah di sini kita ubah yang tadinya hari. Oh, gini deh. Kita coba blok aja kata kategoris di sini. Kita blok. Nah, kalau udah kita Ctrl D, teman-teman. Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Nah, jadi semua kata kategoris di file index akan terseleksi kayak gini. Nah, terus kalau udah kita ganti yang tadinya kategoris jadi post. POST. S, tambahin S. Post. Oke, coba kita lihat di web.php deh. Iya, bentar ada S-nya. Post. Ada S di ujungnya. Oke. Nah, karena ada sesuai, kita coba ganti juga untuk yang kategori di sini nih. Jangan kategori, tapi post. Post itu bahasa Indonesianya apa ya? Unggahan. Betul nggak sih? Coba kita lihat. Eh, translate ya sebentar ya. POST. Tak. Post. Post. Nah. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kita pakai bahasa Inggris. Tapi kalau kita pakai bahasa Inggris, nanti tampilannya nggak efisien dong. Jadi di sini kan kita udah pakai bahasa Indonesia nih, manajemen admin. Isinya bahasa Indonesia semua, manajemen admin, tambah admin, nama, email, hello administrator gitu kan. Ini udah pakai bahasa Indonesia, terus tiba-tiba nanti kita buat post yang pakai bahasa Inggris. Jadilah nggak apa-apa. Post, tambah post. Post itu bahasa Indonesianya sebentar saya pikirkan dulu. Atau kita coba lihat translate langsung dari halaman Google Translate-nya di sini. Eh, post, post, surat. Masa surat sih? Post, kalau posting, ya posting. Apa ya? Post, unggahan. Harusnya unggahan sih. Tambah unggahan. Artikel, bener nggak ya? Eh, oh, ya udahlah, nggak apa-apa. Kita pakai post aja, pakai bahasa Inggris, guys. Post. Plus pos nomor nah untuk field oh iya sebelum itu kita coba bukan duplikat kita kontrol D juga untuk yang dolar kategori di sini teman-teman nih dolar kategori di sini kita kontrol D kontrol D kontrol D kontrol D nah ini ada 1 2 3 4 yang terseleksi kita ubah jadi dolar POST tanpa S ya POST jadi yang ada S di akhirnya itu cuma yang di sebelumnya ini nih
Yang ini ada S-nya nih, POSTS sama yang root-rootnya nih. Oke, yang ini nggak ada S-nya, POS. Oke, kalau udah, kita coba sekarang sesuaikan nih untuk field-fieldnya ada apa aja. Yang pertama nomor tentunya udah ada, tentunya harus ada gitu kan. Terus judul, ya postingan itu ada judul. Nah, terus ada tadi ada isi ya. Tapi kalau misalkan kita tampilkan isinya langsung di tabelnya akan kelihatan banyak nggak ya? Sebentar, di sini ada post, ada isi betul. Wah, ada isi ya. Mungkin yang kita tampilkan hanya judul, kategorinya yang ngambil dari kategori ID. Sebentar. Di sini kita akan coba hubungkan teman-teman antar model nih. Antar model kategori sama post nih. Kita kasih relasi nanti supaya lebih mudahkan kita dalam pemanggilan apa namanya foreign key-nya. Nilai dari foreign key-nya dari table masternya maksudnya. Oke, nanti kita akan coba relasikan antar model aja. Jadi nanti kita akan bisa pakai relationship eloquent teman-teman. Oke, untuk lebih detailnya teman-teman bisa cari di internet. Relationship eloquent itu apa? Kayak gitu. Oke, jadi nanti yang akan kita tampilkan judul, kategori, petugas di sini berarti yang inputnya ya. Yang inputnya siapa, statusnya publish atau nggak di-publish gitu kan, sama dibuatnya itu tanggal berapa. Oke. Jadi untuk isinya kita mungkin sembunyikan dulu ya. Kenapa? Karena kalau kita tampilkan di tabelnya, mungkin nanti akan kelihatan jelek teman-teman, kurang bagus dilihat gitu. Dan akan apa ya, ya kayak gitu deh pokoknya. Oke, kita coba sekarang masukkan di sini judul, terus ada TH juga kategori. Terus selanjutnya ada apa lagi tadi? Kategori, langsung aja ke petugas sama status sama tanggal pembuatan itu created at. Kategori petugas, bener nggak sih? Kategori ya petugas, petugas sama status. Oh iya, terakhir ada tanggal dibuat gitu, created at. Pakai bahasa Indonesia aja deh. Tanggal dibuat pada. Oke, siap. Dibuat pada. Oke, kalau udah kita coba sekarang sesuaikan juga untuk yang ada di sini field-fieldnya. Yang pertama, tadi title udah ada, kita copy aja. Bentar. Ya kita copy aja. Ctrl C, Enter, Ctrl V. Nah, title di sini kita ubah jadi kategori. Oke, kategori itu ngambil dari tabel. Nah, ini dia. Kategori, kalau kita pengen lihat nilainya, ini ya. Jadi kalau di tabel post itu kan hanya ada kategori ID. Jadi berupa integer, berupa angka berarti. Oke, berarti kalau misalkan kita tampilkan kategori ID, isinya bisa 1, 2, dan seterusnya. Jadi hanya angka, bukan nilainya, bukan publish atau belum dipublish itu bukan. Nah, kalau kita pengen lihat nilainya, kita harus lihat dari judul kategori di sini nih, berdasarkan ID yang ada di kategori ID. Nah, cara dapetinnya kita berarti perlu hubungkan dulu teman-teman. Oke. Nah, kita karena mau pakai eloquent, artinya kita harus menghubungkannya antar model teman-teman. Kayak gini. Jadi kita buka dulu modelnya yang mau kita hubungkan. Oke, kita lihat dulu deh. Di sini yang mau kita hubungkan itu antara post sama kategori. Model post sama model kategori. Oke, berarti nanti di tabel kategori kita tambahkan properti atau method has many. Sebentar, saya pikirkan dulu. Has many. Jadi satu kategori itu bisa memiliki banyak post. Ya benar, berarti kategori has many post. Oke. Kita buka model kategori. Nah, di sini kita relasi ke post. Jadi one to many. Ya, betul. Kita buat public function post. Oke, kenapa ada S di ujungnya? Karena nanti kita ngasihnya atau kita buatnya itu pakai one to many ya. Jadi nanti ketika kita panggil si post ini isinya ada banyak data, teman-teman. Banyak data post. Seperti itu, kita kasih kurung awal. Nah, terus kita return this ya.
$this ya maksudnya ya, strip lebih besar dari host many pakai M kapital. Kayak gini. Nah, kita panggil model dari yang ingin kita hubungkan. Tadi kan kita mau menghubungkan ke model post ya. Oke, kita panggil pakai P kapital tentunya. Post titik 2 kali kelas kayak gini. Titik koma jangan lupa. Nah, kita udah menghubungkan maaf. Kita udah menghubungkan nih. Kita udah menghubungkan nih sekarang, teman-teman. Antara si model kategori maksudnya dengan model post. Nah, tapi model post belum terhubung dengan kategori. Jadi baru kategori aja nih yang terhubung ke post. Oke, kita coba balikan juga. Jadi dari post kita coba hubungkan juga ke kategori. Relasi ke kategori many to one. Many to one. Jadi satu post itu bisa dimiliki oleh hanya satu post itu hanya memiliki satu kategori. Betul. Oke. Berarti many to one. Mungkin lebih tepatnya many to iya betul sih. Oke. Kita buat public function kita buat kategori. Oke, nggak pakai ini ya, bukan kategoris gitu, kategori. Kenapa? Karena isi dari kategori ini dia hanya satu data. Oke, satu data yang terhubung ke post model. Maaf. Ya, ke post model. Kayak gitu. Maka dari itu kita nggak pakai kategoris, melainkan kategori. Kenapa? Karena singular. Kasih kurung kulit. Nah, kayak gini, kasih kurung awal, nanti kita return this belongs to. Nah, ini belongs to ini artinya kita mau return relasi dari model post ini itu apa ya gimana ya? Many to one gitu. Jadi satu post itu hanya bisa memiliki satu kategori. Kayak gitu. Nah, mungkin lebih tepatnya one to one ya untuk relasi dari kategori ke ini ya. Untuk relasi kategori post ke kategori. Post ke kategori. Nah, jadi relasi post ke kategori itu one to one. Nah, tapi kalau misalkan relasi dari kategori ke post itu one to many. Oke, kayak gini. Sip. Ini agak lumayan membingungkan sih, tapi nggak apa-apa lah. Oke, nah kalau udah, karena kita sekarang udah ada relasi, nah artinya kita sekarang udah bisa nih manggil eh manggil data dari tabel lain dalam tabel post ini. Kayak gitu, kita lihat ya. Jadi di sini kita panggil tabel post. Nah, terus dalam tabel post ini kita panggil dalam data post ini kita panggil tabel lain. Tabel dari data lain. Data dari mana? Dari data kategori. Nah, di sini pastiin harus sama dengan metode yang kita buat di model postnya, teman-teman. Nah, di model postnya kita buatkan kategori nih nama metodenya. Kategori kayak gini pakai bahasa Inggris. Nah, berarti di sini juga kita panggilnya kategori, post kategori. Nah, tapi kalau kita kasih kayak gini doang, nanti yang muncul itu ID sama judulnya. Nah, dan kita nggak butuh ID-nya, cukup judulnya aja. Berarti kita kasih strip lebih besar dari title. Sip, kayak gitu. Nah, selanjutnya kita juga butuh petugas nih. Oke, kita kasih TD, kurung keramal 2 kali, $post, strip lebih besar dari, kita duplikat dulu aja deh ya. Kita copy, Ctrl C, V. Nah, kayak gini. Oke, nah terus post yang di bawah title, yang di bawah kategori, itu ada petugas. Oke, berarti kita panggil dari model user. Nah, kita perlu hubungkan juga nih, teman-teman. Berarti dari model user, kita lihat ya. Nih, dari model user, mana user? Nah, petugas. Kalau di sini petugas ya, tapi kalau di sistem kita itu user. Oke, berarti dari tabel petugas ke tabel post. Di sini untuk relasinya itu satu petugas bisa membuat banyak pos dan satu pos hanya bisa dibuat oleh satu petugas. Oke, berarti bentuknya one to many. Kalau misalkan dari pos berarti kalau dari petugas berarti petugas has many posts kayak gitu. Petugas has many posts. Berarti kalau kita kan karena kita user berarti user has many posts. Oke, kayak gitu. Kita buka sekarang user model. Nah, di sini kita buat relasi user ke post. Relasi user ke post. Ya, betul. One to many. Kita buat di sini public
function post kayak gini. Oke, karena kita bentuknya one to many, artinya tambahkan s di ujungnya. Kayak gini, karena ada banyak data nanti. Nah, terus kita return this has many posts. Oke, jadi cara bacanya ini di file mana? Di file user. Oke, di file model user. Berarti satu user itu bisa memiliki banyak post has many ini. Post has many post. Oke. Maaf. User has many post maksudnya. Kayak gitu. Kalau udah kita save. Nah, kita balikan juga. Berarti kita buat juga di post nih. Post belongs to. Kita buat dulu komentarnya deh. Relasi tabel post ke user one to many. Oh, berarti yang atas juga one to many ya. Agak membingungkan ya. Agak membingungkan emang. Oke, tapi itu oke deh. Mungkin kita nggak usah pakai ini deh. Udah biarkan aja. Oke, nanti kita buat public function user. Oke, karena dia bentuknya itu harusnya one to one loh. Oke, karena dia bentuknya hanya hanya mengirim atau mengembalikan satu data aja, berarti kita nggak pakai s ya, bukan user, melainkan user aja. Oke, pokoknya kalau misalkan belongs to itu nggak pakai s, kalau has many itu pakai s di penamaan metodenya kayak gitu. Cara gampangnya. Ya walaupun itu nggak harus juga sih, itu apa ya, kayak standar nggak baku aja teman-teman. Ya walaupun kita mau pakai s di sini silakan aja. Gitu. Tapi kan kalau gini nggak sesuai sama kaidah bahasa Inggris gitu kan. Jadi harusnya kalau misalkan pakai s itu datanya ada banyak gitu yang plural. Oke, kalau udah kita save. Oke, nah terus kalau udah kita buka indeks lagi. Nah, sekarang kita panggil nih. Di sini kan kita butuh petugas nih. Berarti kita panggil dari model user. Nah, terus kalau kita panggil kayak gini, artinya nanti akan muncul ID-nya, name-nya, email-nya, password-nya akan muncul. Nah, kita nggak butuh itu semua. Yang kita butuhkan hanya name-nya aja. Kita kasih strip lebih besar dari name. Nah, kayak gini. Sip. Selanjutnya, kita butuh juga status. Oke, kita buat di sini status. Bukan buat ya, panggil maksudnya. Post status. Oke, ini ngambil dari mana status? Dari tabelnya. Jadi di tabel post itu tadi kita buat ada kolomnya status. Kayak gitu. Oke, selanjutnya kita panggil juga dibuat pada. Nah, dibuat pada itu ada di kolom created at created created underscore at kayak gini. Berarti yang akhir ini nggak dibutuhkan nih, kita hapus aja. Oke. Kalau udah kita save. Nah, terus kita lihat sekarang oh ya ini kalau kita buka, nanti dia halamannya akan blank, teman-teman. Blank itu artinya kosong, nggak ada apa-apa. Coba kita buka ya. Oh ya, sebelum itu kita coba tambahkan dulu di sini nih menunya, maaf. Menu di sini berarti menu post. Ya, kita buat post di sini. Post. Dan di sini kita coba ubah, jangan kategori aja. Kita tambahkan di setelah kategorinya post. Jadi kategori post lebih spesifik gitu. Ini menunya untuk kategori apa gitu kan. Oke, kalau udah kita coba ubah atau buat sekarang di views, di partials, sidebar. Nah, di sini kita coba tambahkan di sini kategori, tambahkan kata post. Nah, kategori post. Oke, nah setelah ini selanjutnya kita coba buat atau kita copy li dari kategori post ini, Ctrl C, enter enter, Ctrl V. Nah, di sini kita ubah yang tadi kategori post jadi post aja. Nah, kayak gini. Post. Unggahan harusnya ya. Adalah nggak apa-apa. Oke, nah untuk href-nya kita ubah, jangan slash kategoris, tapi slash posts, post. Kayak gini, coba kita save, kita reload, boom. Kategori post, ada post. Oke, sip. Nah, post di sini ikonnya jangan ini ya, harusnya kita ganti jadi apa ya kira-kira. Untuk post ini ada nggak ya post? Kayak gini. Reload, nggak ada. Oke, kalau tanpa S, kita reload, nggak ada juga. Kalau artikel, kita save, kita reload, nggak ada juga. Bentar, ini tuh ikonnya ngambil dari library apa kira-kira ya? Data feeder, coba sebentar ya, kita coba lihat dulu di bagian head.
Nggak jelas ya. Dari mana ya ikonnya? Data feeder. Coba kita lihat, cari di internet deh. Data feeder. Feeder icons. Oh, ada ternyata di sini. Kita coba lihat dokumentasinya. Nah, kira-kira untuk kolom apa namanya? Untuk menu post ini ikonnya yang pas apa nih guys ya? Ini silakan teman-teman pilih juga ya. Kalau misalkan emang nggak mau sama kayak saya boleh, lebih bagus malah nanti jadi eh, nggak sama kayak yang lainnya gitu, nggak sama semua. Misalkan di sini saya mau pilih untuk post itu apa ya? Post. File, masa file sih. Credit card. Hmm, Box. Calendar brief card. Post. Mungkin arsip. Coba kita cari kalau di sini post nggak ada ya. Nggak ada. Artikel nggak ada. Ya, apa ya kira-kira yang pas? eh Coba saya lihat dulu di sini. Mungkin list aja ya. Nah, list. Oke, boleh deh list. Jadi di sini kita ganti data feeder itu jadi list list. Ini bebas ya. Kalau misalkan teman-teman pengen beda, boleh, sangat boleh sekali malah. Oke, ada post di sini. Kurang cocok ya. Udah nggak apa-apa lah. Oke, ada post. Kalau kita klik, nanti halamannya akan blank. Nah, kayak gini. Kenapa blank putih kayak gini? Karena kita udah membuat rootnya, root post. Nah, terus rootnya itu kan akan mengarah ke post controller dan kita udah buat juga post controllernya. Bahkan untuk metodenya pun udah ada tadi. Oke, nah tapi kenapa blank? Karena kita belum hubungkan controllernya dengan view teman-teman. Oke, maka dari itu kita hubungkan sekarang. Kita buka post controller di HTTP controller post controller. Oke, nah di indeks ini kita akan ambil semua data post. Ya betul. Kita buat dulu gelar post pakai S. Post tik 2 kali all. Kalau udah kita kirim datanya. Tampil halaman di indeks dan passing data post. Dan kirim data post ya betul. Return a view, tampilkan atau kembalikan sebuah halaman. Halamannya itu atau view-nya itu tampilannya itu ada di folder admin, folder post. Bentar. Kayaknya kita perlu pakai S deh teman-teman di penamaan foldernya. Di sini kan kita buatnya post nih tanpa S kalau saya di views-nya. Nah, post kayak gini coba kita klik kanan, rename tambahin S. Post kayak gini, sip. Oke, admin post index. Di folder post ada index. Ya, betul sekali. Nah, oke, di sini kita pakai compact. Compact ini sebenarnya mirip kayak kita ngirim pakai kurung kotak. Tapi karena penamaan variabelnya dengan nama key yang akan kita kirim itu sama, maka kita bisa pakai compact supaya lebih singkat aja. Nah, tapi karena kita mau ngirim data yang lain juga, yaitu title, berarti kita perlu pakai kurung kotak tetap, teman-teman. Kayak gini, post sama title. Nah, sip. Kita save. Coba kita reload. Reload dan boom. Sip. Nah, ini kalau kita klik plus post sama juga kosong. Kita buat juga di sini views-nya. Klik kanan, new file, kita buat di sini create.blade.php, enter. Kalau udah kita buka partials, bukan maaf, kita buka kategoris create. Oke, kita Ctrl A, Ctrl C, terus kita masuk ke post, bagian create-nya ini kita paste kayak gini. Nah, lalu kalau udah, ini masih di create yang post ya. Oke, pastiin create itu jangan salah, create yang post, bukan create yang kategoris. Oke, oke, kalau udah, nah ini create post. Oke, sip. Nah ini kalau udah, coba kita ubah dulu actionnya yang tadinya ada di kategoris, jadi post, POSTS kayak gini. Nah terus judul di sini udah bener, kita duplikat lagi aja, Ctrl C,
enter, Ctrl V. Selain judul itu ada kategori. Oke, kategori ya. Oke, kalau gitu berarti kita perlu dapatkan dulu nih data dari tabel kategori itu ada apa aja. Kayak gitu. Nah, oleh karena itu berarti kita perlu buka lagi post controller. Nah, terus di sini selain kita harus ambil semua data post, kita juga berarti perlu ambil semua data kategoris. Kategori. Kita buat pakai dolar kategori. Oh, nah dia kayak error nih. Warna merah. Kenapa? Nah, ada nih undefined type bla 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 kategori. Nah, jadi dia itu nggak tahu nih karena nggak kita define, nggak kita deklarasikan gitu, nggak kita definisikan. Jadi si post controller ini dia nggak tahu, bingung gitu kan. Kita mau panggil kategori itu apa gitu kan. Nah, supaya dia nggak bingung, kita akan coba kasih tahu dia kalau kategori itu adalah sebuah model yang kita simpan di dalam path-nya itu app model. Oke, caranya kita hapus dulu seperti biasa kayak gini, terus kita ketik ulang nah, di sini ada suggestion, kita klik lagi, boom. Nah, udah ada nih path-nya. Nah, app models kategori. Oke, kalau udah kita save. Belum. Kita kirim dulu nih. Kita kirim data kategorisnya. Kategoris. Nah, kayak gini. Kalau udah kita buka lagi create. Nah, di sini untuk field yang kedua yaitu kategori. Kategori for-nya kategori. Mungkin ini kita kontrol D aja, kontrol D ini 2 kali ya. Jadi pastiin yang kita kontrol D itu cuma 2 kali. Jadi yang ke seleksi itu cuma 3 kata title, yang 1, 2, 3, yang atas jangan. Oke, kalau udah kita hapus terus kita isi dengan kategori kayak gini. Oke, oh iya, ngomong-ngomong ini untuk input ini kita hapus juga sih pada akhirnya. Kita hapus. Kenapa? Karena kita mau ubah jadi select option. Nah, kayak gini. Kita ubah pakai select option. Ini kayak gini. Nah, kalau udah, nah, jadi di sini kita buat select option. Nah, select name itu kategori ID. Oh ya, berarti kategori di sini for-nya juga pakai ID underscore ID. Oke, name itu kategori ID, ID-nya kategori, tambahkan underscore ID juga. Nah, terus kelasnya kayak gini, oke, require-nya harus diisi gitu kan, oke. Nah, terus ini ada option yang paling atas, di sini nanti isinya pilih kategori gitu kan. Oke, nah terus di bawah option pilih kategori ini akan ada kategori-kategori yang muncul sesuai sama kategori yang ada di dolar kategoris. Dolar kategoris itu adalah data yang kita kirim dari post controller kategoris. Yang mana datanya itu ya ngambil dari database kategori, tabel kategori maksudnya, tabel kategori kayak gitu. Oke, berarti nanti di sini pilih kategori itu datanya akan ada sesuai sama yang ada di tabel kategori. Oke, gak percaya? Oke, kita save dulu. Coba kita reload sekarang. Kita reload dan oh iya, kita kita buka dulu post controller. Maaf, kita tadi belum hubungkan antara method create dengan views-nya. Oke, ambil semua data kategori. Wait, ada yang salah guys. Jadi karena tadi kita mau menampilkan halaman tambah kategori, harusnya kita tadi berarti untuk ambil data kategorinya pun jangan di sini teman-teman. Ya, saya lupa. Oke, kita cut dulu, Ctrl X. Nah, kalau udah kita paste di sini dalam create, Ctrl V. Nah, terus untuk yang ini juga kita hapus saja. Nah, terus kita kembalikan di sini sebuah tampilkan halaman create dan kirim data kategori. Oke, sip. Kita return view admin post create. Nah, oke. Terus kita kirim data kategoris, terus title juga. Create post. Kita ganti jadi tambah post. Oke. Jangan tambah deh, buat post. Oke, kalau udah kita buka lagi sekarang browser. Kita coba reload dan boom. Oke, sip. Ada judul, ada kategori di sini. Oke, dan kategori di sini kita bisa klik dan nah, isi di sini, isi pilihannya itu sesuai sama yang ada di tabel kategori pos. Seperti itu, teman-teman. Sip. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi tadi di create ini belum semua, baru sampai kategori. Kita copy lagi dari judul ya.
Dari sini nih yang div judul isinya, kita copy terus kita enter-enter di sini, kita paste. Kayak gini. Nah, terus isi judul ini kita ubah jadi, konten, betul nggak sih? Ya, isi maksudnya. Jadi isi atau konten sama aja. Kita ubah yang kata judul di sini isi. Nah, sip. Terus for di sini jadi konten, konten. Ya. Terus input di sini kita hapus. Bentar. Wait. Kayaknya bisa dipakai input. Kita bisa pakai input, tipenya teks, bentar, postingan, post. Mungkin lebih tepatnya kita pakai ini aja deh ya, teks area. Jadi nanti supaya kolom inputnya itu lebih lebar, bukan lebih lebar, tapi lebih tinggi teman-teman. Nah, kita pakai tag teks area. Teks area, name-nya konten, ID-nya konten juga, kelasnya form control, required tentunya. Oke, kalau udah kita save. Terus kita lanjutkan. Setelah isi ada lagi, bentar kita reload, reload dulu deh. Reload dan ya ada nih isi. Nah, kayak gini bentukannya. Oke, kalau udah kita lanjutkan lagi. Di sini setelah isi ada petugas ID. Oke, berarti petugas ID itu dia butuh data user, teman-teman. Enggak, ding. Berarti petugas ID itu kan petugas yang input datanya. Oke, berarti nggak perlu. Nggak perlu. Nanti kita akan get di database, di controller aja. Ketika store data ke database-nya, ke table-nya maksudnya. Oke, berarti kita skip yang petugas ID, langsung aja ke status. Bentar, petugas ini apa kita masukkan inputannya ya? Bentar. Inputan petugas. Harusnya nggak usah sih. Ya nggak usah deh. Oke, selanjutnya ada status. Kita buat status. Sebentar. Mungkin status kita buat di atas aja deh ya. Di atas nih, di samping kategori. Di samping kategori kita buat status nih. Jadi judul, kategori, status, isi. Oke, kita buat di samping kategori ya. Bentar, apa di bawah aja ya? Saya jadi bimbang. Judul, kategori, isi. Di bawahnya status. Bagus nggak ya? Oke, boleh deh. Di eh samping kategori. Oke. Di samping kategori, teman-teman, kita buat status. Kita copy dari kategori, Ctrl C, enter enter, Ctrl V. Nah, terus bentar. Bentar guys, ada yang salah. Pertama-tama kita perlu buat row dulu. Ini kita cut dulu ya kategori ya. Kita blok terus cut, Ctrl X. Kita buat titik row. Artinya kita mau buat baris. Nah, terus di satu baris ini, untuk yang kolom pertamanya kita kasih titik call. Nah, kolom pertama kita isi dengan inputan kategori. Nah, terus di kolom kedua titik call kita isi dengan inputan status. Ctrl D, status. Oke, pilih status. Terus kategori ID di sini kita ubah jadi status, 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 status. Oke, kayak gini. Terus for each di sini karena kita nggak ngambil dari database, kita hapus, kita buat option. Option, status di post itu ada apa aja ya? Bentar. Biarkan coba kita lihat AI yang bekerja. Nah, ada publish sama draft. Ya udah, publish sama draft. Oke, kita save. Oke, terus kalau udah kita coba lihat hasilnya, kita reload. Nah, sip. Jadi ada judul, kategori, status, di sini ada isi. Kita lihat kategori, informasi terkini, agenda sekolah, galeri sekolah. Oke, sesuai sama yang ada di kategori post. Di status, di sini ada publish, ada draft. Oke, sip. Nice.
Oke, kalau udah, kita lanjutkan lagi. Di sini tadi untuk yang action-nya kan ke slash post. Oke, berarti kita buka, post controller, nanti ketika si user itu ngeklik simpan, bentar deh, ini coba kita isi dulu. Misalkan judulnya, judul postingannya apa ya? Sekolah, di sekolah itu biasanya ada postingan apa sih? Informasi terkini misalkan. Eh, oh iya misalkan, pembukaan PPDB, penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2024/2025 dibuka. Enggak deh, kayak gini udah. Informasinya, kategorinya informasi terkini, bener. Nah, terus statusnya kita coba publish. Coba isinya, nah ini dia nih, isinya apa ya? Tes. Nah, udah simpel banget ya. Gak apa-apa, coba kita simpan. Nah, dia masih kosong. Oke, kita coba handle. Jadi ketika datanya disimpan, nah di sini eh, kita perlu validasi nggak ya? Nggak perlu deh, langsung aja kita perlu deh validasi request. Kita validasi karena semuanya require title, konten, kategori. Nggak jadi deh, nggak usah validasi kali gitu. Kita langsung aja simpan data post baru. Nah, nice. Nah, di sini kita panggil dulu modelnya POST 3 kali create kurung bulat. Terus dalam kurung bulatnya kita kasih kurung kotak, enter. Nah, kita isi di sini ada title. Nah, title ini ngambil dari request title. Ingat ya, di sini di store ini udah ada request yang disimpan dalam dollar request. Nah, nanti isi request ini itu adalah data-data yang disubmit sama user ketika ngisi formnya, teman-teman. Oke, kayak gitu. Dan di sini ada create-nya ada title. Ngambil dari request title, konten juga dari konten, kategori ID, betul, user ID. Nah, ini dia. User ID itu kita isi dengan ID dari user yang saat ini login, teman-teman. Out ID. Nah, kayak gitu. Saya kasih komentar deh. Ambil dari ID yang ambil ID user yang sedang login maksudnya. Dan sebenarnya emang itu aja ya. Perasaan ada status juga. Status. Kita isi dengan request status. Nah, kayak gini. Udah. Kita kasih titik koma. Oke, kalau udah kita kembalikan redirect ke halaman index post. Oke. Di sini kita return redirect slash post. Nah, kita kasih success message-nya post berhasil ditambahkan. Oke. Kalau udah kita save, sekalian kita akan coba urus juga untuk yang edit deh ya. Untuk yang edit berarti untuk memunculkan edit itu kita perlu data kategori tentunya. Terus data user perlu nggak ya? Nggak perlu deh. Data user nggak perlu. Iya udah, berarti data kategori aja. Sama data postnya tentunya. Oke, data kategorinya kita ambil dari modelnya kategori all. Kayak ini pakai kategoris ya, S. Ada S-nya, kategori S. Kayak gitu, karena plural teman-teman. Oke, nah terus kita tampilkan halaman edit dan kirim data post dan kategori dan title-nya juga tentunya. Return view kayak gini, admin post edit dan kita belum buat ya editnya ya. Oke, jadi nanti kita akan buat. Di sini data post kita kirim dari dollar post ini dari sini. Oke, save. Nah, terus kategori title edit post, nice, udah. Nah, terus selanjutnya di sini untuk update kita juga sekalian akan coba buat juga deh update data postnya. Kita panggil dollar post. Nah, oke, langsung selesai, nice. Oke, nah di sini kita update title-nya sesuai sama yang user kirimkan teman-teman dari request. Kayak gitu, title, konten, kategori ID, status. Oke, untuk petugasnya kita perlu edit nggak ya? Nggak perlu deh, nggak apa-apa. Oke, nah kalau udah kita redirect lagi,
redirect ke halaman index post lagi. Kayak gini, kita kasih success message-nya itu post berhasil diupdate. Oke, sekalian kita buat untuk yang destroy juga. Kayak di sini kita hapus data post, kita panggil post delete. Terus kita kembalikan ke halaman index. Nah, terus kita kasih success message juga, post berhasil dihapus kayak gini. Return redirect post with success message-nya, post berhasil dihapus tadi. Oke, sip kalau udah kita save. Nah, terus sekarang kita coba tambahkan data baru. Yang tadi kan kita udah ngisi nih. Berarti tinggal kita reload aja di sini, continue dan boom. Error. Oh iya, di sini katanya title add title, tambahkan kolom title ke viewable property untuk memperbolehkan assignment massal gitu, untuk memperbolehkan pengisian massal, teman-teman. Oke, kita tambahkannya itu di mana? Di model post katanya nih. Oke, kita buka model post. Nah, di sini kita coba kasih mendefinisikan field yang boleh diisi. Oke, berarti kita buat di sini protected, terus $variable. Nah, yang boleh diisi itu field-fieldnya ada title, content, kategori ID, user ID, sama status. Oke, kalau udah kita save. Kita lanjutkan lagi. Di sini coba kita reload lagi, continue dan boom. Nice. Oh iya, nanti kalau misalkan teman-teman ada yang errornya itu sebentar. Errornya itu saya pikir-pikir dulu. Kemungkinan error itu yang teman-teman akan hadapi mungkin akan ada error page expired. Nah, ketika ada error page expired itu berarti teman-teman silahkan back aja ke postnya. Nah, terus silahkan coba tambah post lagi, klik post plus postnya lagi. Kayak gitu. Atau kalau misalkan nanti ada error lagi silahkan tanyakan ke Pak Irfan ataupun boleh juga langsung tanyakan di komentar, teman-teman. Oke, kayak gitu. Ngomong-ngomong komentar yang di YouTube saya otomatis langsung ini kok ngasih notif ke HP saya. Oke. Jadi harusnya lebih cepat ininya, apa namanya? Lebih cepat nyampe ke sayanya gitu daripada lewat Pak Irfan. Seperti itu. Oke. Tapi boleh juga lewat Pak Irfan, terserah kalian deh itu mah. Enaknya kayak gimana. Oke, nah terus di sini ada nih kolom dibuat padanya. Kalau kita lihat dia terlalu lengkap. Di sini selain ada tanggalnya, tanggal 14, benar, bulan Februari 2024, ada juga jamnya teman-teman, jam 16.50. Ya, sekarang kan jam 23 nih harusnya. Oke, nggak apa-apa. Ini kita coba hilangkan aja jamnya. Terus kita akan coba ubah format tanggalnya. Yang tadinya kayak gini, jadi kita ubah jadi 14 Feb 2024. Bukan 2024 02 14. Oke, kita ubah formatnya. Caranya kita buka indeks kategoris, indeks post, maaf. Post indeks. Ini jangan sampai salah ya. Yang post nih, bukan yang kategoris. Ya, kayak gitu. Oke. Jadi di bagian created ad, nah di sini kita coba cut dulu post created ad, Ctrl X. Nah, terus kita kasih backslash. Backslash itu garis miring yang kebalik ya. Backslash kita sebutin karbon pakai C kapital, karbon. Terus backslash lagi, karbon lagi C kapital, karbon. Terus kita kasih titik dua kali, parse, kurung bulat. Nah, di sini kita masukkan yang tadi kita paste maksudnya. Nah, post created ad. Nah, terus kita kasih strip lebih besar dari kita format. Oke, formatnya itu yang pertama ada tanggal D berarti, terus ada bulan spasi M, tapi bulan itu disingkat. Jadi cuma 3 angka, 3 huruf doang yang muncul. Nah, terus ada tahun Y. Kita save, kita reload. Nah, kayak gini. 12 Feb 2024. Nice. Judulnya ini kayaknya kelebaran deh. Jadi tanggalnya malah ke bawah gini. It's okay lah, nggak apa-apa. Kategorinya informasi terkini. Oh, mungkin untuk kategori sama petugas. Sebentar. Statusnya publish. Bentar. Mungkin ada yang perlu kita ubah di create.blade. Nah, di sini di post create.blade yang tadinya publish, value-nya itu publish sama draft. Kita coba ubah jadi
kapital. Bentar, filenya kita ubah jadi P kapital. Nggak usah deh, udah. Jadi huruf kecil kayak gini, publish. Tapi nggak enak dilihat ya. Oke, kita ubah di index aja deh. Create-nya kita close, kita buka index. Nah, di sini untuk yang post title, status. Nah, status ini coba kita kasih background ya supaya lebih bagus ya. Oke, jadi mungkin untuk yang ini yang isinya post status, kita coba cut dulu, kita enter. Nah, kayak gini. Nah, pinter sekali. Nah, kayak gini. Kita kasih if else, teman-teman. Jadi kalau misalnya oh ya ini pakai add ya awalnya, add if kayak gini. Terus dollar post status. Nah, jadi kalau misalkan statusnya itu maaf. Jadi kalau misalkan statusnya itu publish, kecil semua, publish. Kita lihat di create. Nah, di sini file itu publish sama draft. Oke. Berarti sama kan? Jadi ketika publish nggak pakai add kayak gini, sebentar. Mungkin untuk post status ini kita kasih bentar. Supaya hurufnya pada kecil semua itu kita pakai str to lowercase kalau nggak salah. Coba kita cut dulu. str ketik dua kali eh to lowercase. Apa ya, saya lupa. str lower ternyata. str ketik dua kali lower, kita paste kayak gini. Post status sama dengan publish. Jadi kalau misalkan statusnya itu publish, maka kita munculkan di sini pakai badge. Sebentar, ada telepon. Saya matikan dulu. Oke. Nah, seperti itu. Nah, mungkin untuk postnya itu sebentar. Oke, nggak apa-apa deh, gini aja. Coba kita save, kita reload, dan boom. Nah, kayak gini teman-teman. Kan lebih bagus. Nah, tapi di sini P-nya masih kecil nih. Nah, kalau misalkan pengen gede P-nya, huruf awalnya pengen gede maksudnya, kita bisa pakai enggak, kita hapus kurung-kurung awal di sini sampai tutup kurung awal. Kita ubah jadi bentar, harusnya kita pakai str lagi deh. Kita cut yang dollar post status, Ctrl X, terus pakai str dua kali. Kita kasih first lower. Gimana ya? FL. Ada nggak sih? Ini nih. LC first. LC itu lowercase first. Oke, nice. Nah, terus kita kasih di sini post status. Dollar post status. Nah, harusnya sekarang huruf awalnya itu dia huruf kapital. Tapi bohong. Kok gitu ya? Maaf, bukan lowercase tapi uppercase. UC berarti. UC first. Ya, kayak gini. Kita reload dan boom, nice. Oke, begitupun untuk yang bawah ya. Kita coba cut aja. Sampai sini. Ctrl C, maaf, bukan cut. Copy. Nah, terus kita paste di sini. Ctrl V. Kita save. Kita reload, nggak ada yang berubah. Nice. Oke. Selanjutnya kita coba apakan lagi ya. Mungkin kategorinya kita coba kasih kayak gini juga ya. Badge. Sebentar, ini kayaknya saya ada sedikit jarak di sini deh yang perlu kita hapus. Jarak berarti kontainer. Nah, ini untuk teman-teman yang di index.blade-nya ini ada kontainernya di atas, hapus saja teman-teman. Karena ini ngasih jarak di kiri kanannya yang nggak diperlukan sebenarnya. Oke, kita hapus div. Nah, terus berarti karena kita ngapus satu div, pembukanya berarti kita perlu juga hapus satu div penutupnya teman-teman. Kita hapus tutup div-nya. Oke. Kalau kita udah hapus, kita save. Nah, terus kita coba reload dan boom. Nah, sekarang jadi sejajar tuh jaraknya. Oke, nice. Selanjutnya apa lagi ya? Judul. Oke, masalahnya di sini kita nggak bisa ngelihat isi kontennya. Isi kontennya. Oke, untuk isi kontennya mungkin kita akan coba tampilkan di
Di mana ya? Nanti kita coba munculkan modal deh, tapi itu nanti. Oke, ya nanti aja deh ya. Kita sekarang akan coba urus dulu untuk edit sama hapus, teman-teman. Oke, kita buat dulu sekarang edit sama hapus. Untuk edit, kita buat di post ini, klik kanan, new file, kita buat edit.blade.php, kita enter, dan tentunya kita coba copy dari create post, kita Ctrl A, Ctrl C, kita buka edit, kita Ctrl V. Nah, di sini actionnya post, kita kasih slash, kurung koma 2 kali, kita kirim ID. Bentar, ini kan post ya, berarti post dulu panggil strip lebih besar dari ID. Kita save. Berarti karena kita manggil $post, pastikan di controllernya itu ngirim data post berarti teman-teman. Kita lihat post controller untuk yang edit, ini dia ngirim data post, oh ngirim bener. Oke, berarti bener kita bisa tangkap di sini. Oke, nah terus selanjutnya kita tangkap juga untuk yang judul. Jangan biarkan judulnya itu kosong teman-teman. Jadi kita coba tangkap di sini. Caranya pakai value, kurung koma 2 kali, terus $. Kita isi dengan $post, strip lebih besar dari. Nah, ini coba kita copy dulu deh. Value sampai tutup kutipnya, tutup kutip ya, bukan tutup kotak, bukan tutup kurung sikunya. Oke, kita coba Ctrl C untuk nge-copy. Nah, kalau udah, coba kita isi di sini post title. Nah, terus yang bawah kategori kita skip dulu, status kita skip juga, isi kita isi. Nah, di sini bentar. Kalau ini berarti kita perlu berarti tadi kita nge-copy itu perlu teman-teman sebenarnya. Oke, di sini di antara tag pembuka sama penutup teks area, kita isi dengan $post, kurung koma 2 kali dulu, $post, strip lebih besar dari konten. Kita save. Terus untuk yang kategori sama status, karena dia bentuknya select option, kita perlu pakai if else teman-teman. Oke, berarti di bawah pilih kategori deh. Enggak, di bawah for each, dalam for each maksudnya. Di sini kita kasih dia option. Nah, sip, nice. Kita kasih option teman-teman kayak gini. Option, dan mungkin gini deh supaya teman-teman bisa ngikutin juga. Saya nggak pakai suggestion yang kayak tadi, saya copy aja kayak gini. Kita copy yang option yang udah ada di sini, Ctrl C. Nah, terus kita enter, kita paste. Nah, ini kan dua-duanya sama nih. Nah, kita akan coba supaya nanti isi dari kolom kategori ini adalah pilihan yang sesuai sama yang ada di database-nya. Oke, berarti kita perlu pakai if else teman-teman. Nah, di sini kita akan pakai if else yang singkat aja, yaitu ternary operator. Oke, caranya bentar. Untuk value ini kategori ID sebentar. Jadi kalau misalkan ya kayak gini. Oke, jadi kalau misalkan kategori ID-nya itu sama dengan $post, strip lebih besar dari kategori ID, kategori underscore ID. Oke, maka kita akan tampilkan sebuah bentar. Maka akan kita tampilkan kategori ID. Dolar. Sebentar. Agak bingung saya, guys. Bentar. Kategori. Jadi kalau sekarang kategorinya yang lagi di looping pakai for each ini adalah sesuai sama yang ada dalam data post, maka bentar saya pikir dulu. Maka berarti kita kasih selected. Oh, berarti kalau gitu ini nggak jadi teman-teman. Ini nggak jadi. Kita hapus saja. Nah, kita kasih if else-nya itu di sini aja nih di for each dalam option-nya. Cukup satu aja kita pakai option. Nah, terus di sini setelah setelah kutip duanya kita kasih spasi. Nah, terus kita kasih add if kurung bulat. Nah, jika
dolar kategori strip lebih besar dari ID itu sama dengan yang ada dalam pos yang kita kirim di controller, strip lebih besar dari ID-nya. Nah, maka kita akan munculkan selected. Selected. Kita kasih add and if. Kayak gini. Kalau udah kita save, coba kita lihat, kita reload, terus kita klik edit. Nah, oke, sip. Kategorinya itu udah sesuai nih. Jadi yang terpilih itu informasi terkini sesuai sama yang ada di database. Nah, tapi status itu belum, teman-teman. Belum sesuai sama yang ada di database. Oke, kita akan coba samakan juga. Artinya kita berarti cukup tambahkan if kayak gini juga nih. Kita copy aja. Terus kalau udah kita Ctrl C, kita paste di option yang nah, karena optionnya itu ada 3, ada 2 maksudnya, yang atas mah nggak dianggap, yang plus status, nah ada 2, berarti kita perlu tambahkan if-nya itu di kedua option ini ya teman-teman. Oke, kita kasih di sini pertama di publish, Ctrl V. Nah, jadi if kategori ID, bukan kategori ya. Jadi if kategori, if status. Bentar. Jadi kalau gitu, jika status sama dengan ini yang tadinya post ID ganti jadi eh publish kayak gini. Jadi jika statusnya itu kok status ya, benar. Bukan status dong. Tapi post saya besar dari. Nah, jika data yang dikirimkan di database ini statusnya itu publish, maka kita selected. Kasih selected di yang ini. Kita copy lagi sampai end if. Kita paste di draft. Setelah ingat ya, setelah kutip duanya kita paste, kita ganti jadi draft. Draft kayak gini, kita save. Coba kita lihat hasilnya, kita reload dan boom, siap, sesuai nih. Coba kita ubah yang tadinya tes, tambahkan 1 2 3 atau kalau misalkan pengen banyak isinya, coba kita pakai lorem ipsum deh, teman-teman. Lorem ipsum. Lorem ipsum. Kita enter. Kita lihat di sini lorem ipsum generator. Kita coba pakai yang ini aja, lorem ipsum is simply bla 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 sampai sini. Ctrl C. Sebenarnya teksnya apa aja sih, ini untuk ngetes doang soalnya. Ctrl V, kita coba simpan dan error. Sebentar. Oh iya, ada yang lupa kita tambahkan, teman-teman. Karena kita mau update, artinya kita pakai metode put. Jadi di bawah @csrf pastikan kita tambahkan sebentar. Nah, pastikan kita tambahkan method put kayak gini, kita save. Oke, kalau udah, coba kita reload lagi, continue dan boom. Maaf, masih error ternyata. Oh, berarti kita perlu reload dulu, kita perlu refresh, isinya itu kita paste, kita simpan dan boom, nice. Post berhasil diupdate. Nice, nice. Apalagi yang kurang ya? Hapus, ya hapus, udah, belum deh. Berarti udah dihapus. Coba kita klik ya. Bentar, jangan dihapus dong, ntar hilang dong. Kita buat lagi deh, misalkan tes, kategorinya misalkan agenda sekolah, statusnya draft, isinya bla bla bla. Kita simpan dan masuk, coba kita hapus. Statusnya warna kuning, bagus, nice. Oke, kita hapus dan ya terhapus. Oke, berarti untuk cara UD Pos ini udah selesai teman-teman. Dan kita ada satu yang belum kita kerjakan. Yang apa ya? Ya, yang pokoknya yang belum ada di sini itu apa? Konten atau isinya. Isi dari posnya belum kita tampilkan, teman-teman. Seperti itu. Sebentar. Mungkin di sini supaya lebih menghemat space, untuk tombol edit ini kita ganti ya. Jangan pakai kalimat edit. Yang hapus juga sama. Jangan pakai kalimat hapus, tapi kita pakai icon aja. Icon dari feeder ini, teman-teman nih. Feeder icon. Coba kita lihat untuk edit ini kayak gimana. Nah, kita akan pakai yang ini aja nih.
ikonnya, edit namanya. Oke, berarti kita masukin aja di edit, edit.blade bener. Bukan di index, maaf. Di index.blade, di sini ada tombol edit. Nah, ini kita coba hapus tombol editnya, teman-teman. Terus bentar saya lupa. Pakai data feeder. Coba kita pakai I, kita tab. Bentar deh, kita Ctrl Z dulu. Nah, ini kan kosong nih. Kita enter dulu. Enter lagi. Kita buat tag I, teman-teman. Terus kita kasih dia data feeder. Yang isinya itu tadi edit. Kita save. Coba kita lihat hasilnya. Reload dan kok masih kayak gini ya? Wait, ini yang kita edit itu kategoris ternyata, guys. Coba kita lihat kategoris. Kategori post. Udah berubah yang kategori. Oke, sekalian deh kategori juga deh. Berarti, oke, ini kita copy aja. Berarti tag I-nya, Ctrl C. Terus yang di sini yang button hapus. Kata hapusnya kita hapus, enter. Enter lagi. Kita paste di sini. Data feedernya untuk hapus ini dia trash. Trash, kayak gini. Coba kita reload. Oke, ini data kategori udah kayak gini. Selanjutnya kita buat juga yang di post nih, teman-teman nih. Oke, di post. Bentar. Untuk yang di kategori, ini kan space-nya ada banyak nih, teman-teman nih. Jarak-jaraknya, maksudnya yang nggak terpakainya ada banyak nih. Jarak terpakainya. Maka dari itu kita nggak usah hemat-hemat. Oke, di sini kan kita pakai icon doang. Iya, yalah. Nggak usah pakai icon doang. Kita tambahkan juga tulisannya. Edit, tambahkan di sini edit. Edit. Nah, terus yang hapus juga tambahkan di sini setelah tag I-nya hapus. Kita save, kita reload. Nah, kayak ini kan lebih bagus nih. Oke, yang post. Nah, kalau yang post baru kita tampilkan yang ikonnya aja di index post. Nah, di sini yang kata edit kita hapus, enter, enter lagi. Di sini kita paste data feedernya edit betul. Nah, terus untuk yang post kata hapusnya itu kita hapus, enter, enter lagi, kita paste kata edit di sini di data feedernya ganti jadi trash. Kita save, coba kita reload dan boom. Sip. Nah, terus ini kayaknya tombolnya kegedean, coba kita kecilkan deh. Caranya di BTN ini sama yang atas, yang ahar. Nah, ini kelas di sini. Bentar, kita tambahkan dulu deh bentar. BTN strip SM. Yang atas juga sama. BTN strip SM. Kita save, kita reload dan boom. Nah, lebih kecil. Gak apa-apa deh, agak gede juga. Berarti kita hapus lagi BTN SM-nya. Kita save, kita reload. Oke. Apa lagi ya? Oh iya, tadi untuk isi kontennya nggak ada ya teman-teman ya. Belum terlihat. Sebentar. Untuk nampilkan isi kontennya kira-kira kita gimanain ya? Ini kalau kita edit tadi udah bisa. Oke. Untuk menampilkan isinya, kita kalau sekarang nampilkan di sini ada tambahkan misalkan kolom isi, nanti akan ini habis sama isi aja teman-teman tabelnya. Kira-kira gimana ya? Sebentar saya pikirkan dulu. Oke, kita buat modal deh. Kita buat modal. Berarti di sini untuk modalnya kita akan coba munculkan ketika nanti si user ini ngeklik button di sini nih. Oke, berarti kita tambahkan button lagi di dalam TD yang ini, teman-teman. Oke, berarti di atas href yang edit, kita enter. Di sini kita buat button. Bentar, button. Boleh deh. Sebentar, untuk apa namanya? Untuk modal, kita coba lihat di Bootstrap aja ya. Oke. Bentar, kita buat buttonnya dulu deh. Button, titik.
Terus kita buat kelasnya itu btn, titik lagi, btn, strip, warnanya itu info, warna biru, ya warna biru deh nggak apa-apa, warna biru muda. Nah terus kita tab, dalam button ini kita kasih dia icon aja, berarti kita pakai TI juga, terus kita kasih data feeder. Nah kayak gini. Nah data feeder ini kita isi, bentar. Kira-kira apa ya untuk info? Info ternyata benar namanya. Info. Kita save. Kalau misalkan isinya detail gimana? Detail. Oh nggak ada ternyata. Show. Eye. Apa gambar mata aja ya? Enggak deh, jadi udah gini aja. Kita coba reload. Nah ada 3 button. Oh iya ini nggak ada jaraknya ya. Kita coba kasih jarak dulu. Caranya kita kasih ME2 nih, kayak gini. Oke, berarti di button yang ini, button info, spasi, ME strip 2. Kita save, kita reload. Boom, save. Nah, ini kayak gini, teman-teman. Oke. Selanjutnya, ini enaknya ada teksnya sih ya, info misalkan. Oke, nggak apa-apa deh. Selanjutnya, ini ketika diklik nanti akan memunculkan modal. Oke, modalnya kita akan coba pakai yang Bootstrap. Jadi silahkan dibuka di tab baru, cari Bootstrap. Nah, dari getbootstrap.com kita klik docs-nya. Nah, terus kita cari di sini, bentar, kita klik docs ya, bukan ikonnya. Docs. Nah, terus di sini kita cari modal. Modal itu ada di bawah komponen, teman-teman. Di bawah komponen kita lihat net. Nah, ada modal. Nah, di sini kita akan pakai modal yang ini aja. Enggak. Kayak gini. Ini kayaknya kurang gede deh, teman-teman. Static backdrop. Ini aja deh, udah nggak apa. Jadi di modal ini, teman-teman, kita scroll ke bawah. Nah, ini kita akan copy yang di bawah live demonya nih. Ada codingan di bawah live demo kayak gini, kita copy. Nah, terus kita coba buka web galerinya. Nah, terus di bawah N for each, maaf, di bawah TR penutup, kayak gini kita enter, kita paste yang tadi, Ctrl V. Nah, ini kita rapikan deh. Caranya kita Ctrl A, nah terus klik kanan, di sini ada format dokumen. Kita klik dan boom, nah rapi sekarang. Oke, nah terus selanjutnya di sini untuk buttonnya ini ada tipe. Nah, kita coba copy dari tipe, teman-teman. Tipe terus sampai data BS example di sini. Oke, berarti semua yang ada dalam tag pokoknya semua yang ada dalam tag buttonnya kita copy kayak gini, kita Ctrl C, lalu kita cut aja deh Ctrl X, lalu kita paste di button yang ini nih. Yang ini kan ada kelasnya juga nih. Kelas kita paste di sini aja deh. Setelah kelas kita paste. Nah, ini kan ada tipe, kelasnya lagi kita hapus lagi yang ini, yang isinya btn primary. Kayak gini, oke. Nah, ini fungsinya untuk manggil modal yang ada di bawah, yang di sini nih. Berarti button yang ini kita hapus. Button yang bawaan modalnya, hapus. Modal, detail, post. Nah, terus di sini ada modal title, kita ubah. Modal title di sini kita ubah jadi kurung awal 2 kali, kita panggil $post, strip lebih besar dari title. Kayak gini. Mungkin tambahkan info deh. Detail kayak gini. Nah, terus di dalam modal bodinya ini kan titik-titik nih. Kita ganti, kita hapus, kita kasih kurung awal 2 kali. Bentar. Kayaknya, teman-teman, ini dalam model bodinya kita buat
dalam bentuk table aja deh, table titik table kayak gini. Terus kita kasih tr, baris pertamanya kita isi dengan maaf th. Nah terus enggak deh, tadi aja td. Nah terus di sini kita isi dengan title. Berarti yang detail di sini kita hapus $2 kali post title ini, $2 kali, kurung kawah 2 kali, yang isinya post title kita hapus, kita ganti jadi detail post kayak gini. Kita kasih di sini data feeder i. Terus dalam i-nya itu kita kasih data feeder info. Oke, kalau udah di sini judul. Kita kasih judul. Terus kita kasih td lagi, titik 2. Kita kasih td lagi. Di sini kita kasih kurung kawal 2 kali. Kita panggil judulnya $post strip besar dari title kayak gini. Nah, lalu kalau udah kita copy tr-nya, Ctrl C, enter, Ctrl V. Terus kata judul di sini kita ubah jadi apa lagi sih? Isi. Boleh deh isi. Atau tanggal dulu deh. Tanggal di publish, tanggal pembuatan. Tanggal dibuat. Ya. Tanggal dibuat. Kita kasih di sini created at. Oh ya, kita copy di atas aja deh. Nah, di sini kan ada created at nih. Nah, ini nih kita copy yang karbon isinya. Ctrl C. Tanggal dibuat kita hapus yang ini. Paste. Oke. Nah, terus selanjutnya setelah tanggal dibuat, kita coba kasih status, teman-teman. Ctrl yang atas aja deh. Yang judul kita copy lagi, Ctrl C, enter dulu maksudnya, Ctrl V. Kita ubah yang tadinya judul jadi status. Nah, status di sini kita akan isi dengan post status. Maaf, kita coba lihat atas aja deh. Yang atas di sini ada str UC first-nya. Kita copy aja, Ctrl C, bawah. Nah, ini post status kita hapus, kita paste yang tadi. str UC first, post status. Oke, kita save. Nah, terus selanjutnya setelah status kita akan coba tambahkan sekarang isi kontennya mungkin. Kategori, boleh deh kategori dulu. Kita isi kategori kayak gini. Tag penutup tr. Nah, terus baru di sini kita isi dengan postingan detail, bukan detail, isinya. Tr, kita kasih td, terus isi. Ya, kita kasih td, titik 2, kita kasih td lagi. Sini kita kasih kurung awal 2 kali, $post, strip lebih besar dari konten. Oke, kalau udah kita save, terus, oh iya, dibuat olehnya nggak ada ya? Bentar. Kita kasih di mana ya? Di bawah isi. Di bawah kategori deh. Dibuat oleh. Atau tanggal dibuat deh. Di bawah tanggal dibuat. Enter. Kita buat tr. Nah, di sini kita buat td. Yang pertama itu kita buat setelah tanggal dibuat. Tadi ada dibuat oleh. Dibuat oleh. Kita buat td, titik 2. Nah, terus kita buat td di sini 2 kali $user, $post, strip lebih besar dari user, strip lebih besar dari name. Kita save. Coba kita bentar. Di sini masih ada yang perlu kita ubah. Nah, ini kan ada ID nih. Example modal. Kita bukan duplikat, kita blok. Nah, kita blok atau kita seleksi. Nah, kalau udah kita Ctrl D sampai mentok. Nah, mentoknya di sini. Oke, nah kalau udah kita ganti jadi post detail. Post D kapital detail. POST detail kayak gini. Kalau udah kita save, terus kalau
Ya, terus kita coba buka browser, kita reload. Wait, kok muncul di sini ya? Coba kita lihat lagi di sini modelnya. Modal. Ngomong-ngomong ini save change kita hapus deh. Button save change kita hapus. Terus ini kenapa tadi malah muncul ya? Harusnya belum muncul dong. Hmm, wait, modal. Ya, hidden true. Coba kita save, kita reload. Kok muncul ya? Kita lihat di sini. Nah, harusnya diklik dulu baru muncul nih. Um, Gimana ya? Sebentar ya. Coba lihat dulu di sini. Kok modalnya langsung muncul ya di bawah sini. Um, mm, 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 mm. Coba kita cut dulu deh modalnya deh. Kita sembunyikan dulu isi dari div class modalnya. Terus coba kita cut, Ctrl X. Terus di bawah di sini paling bawah kita enter, kita buat for each. Nah, terus di sini ada dollar collectionnya kita ubah jadi dollar post. Dollar item kita ubah jadi dollar POST. Kayak gini. Terus kita paste, kita coba save, kita reload, gimana nih? Nah, sip. Nice, hilang. Nah, kalau kita klik tombol yang ini muncul. Nice. Nah, tapi di sini dia terlalu kecil, teman-teman. Kita akan coba buat dia supaya lebar. Oke. Nah, caranya di modal dialog ini div class modal dialog, kita kasih spasi, kita kasih modal MD. Kita coba reload, reload. Kita klik detail yang ini sama aja ternyata. Modal MD. Bentar, mungkin kita lihat di sini untuk sizingnya gimana nih teman-teman nih. Using the grid toggle. Nah, optional size. Oke, sebentar. Optional size-nya di sini ada modal SM, modal LG. Oh, ternyata nggak ada MD teman-teman. Oke, kita pakai modal LG berarti. Oke, modal LG. Modal LG, bukan MD ya, LG ternyata. Kita lihat di sini reload, detail dan ya, nah sekarang kan agak lebih baik nih. Isinya juga muncul nih di sini nih, isi. Ini kurang lebar nggak ya? Oh iya, ini ngomong-ngomong, sebentar. Ini ngomong-ngomong di tanggal dibuat oleh juga. Kita buat dia supaya sebaris aja deh ya. Oke, berarti caranya di bagian TD judul, TD tanggal dibuat. Nah, ini coba kita kasih kelas W-nya itu 100. Bisa nggak ya? Coba kita coba-coba dulu aja ya. Reload, klik button yang ini dan wah, nggak jadi, nggak jadi. Coba kita kasih style. Terus kita kasih di sini width, bukan Windows ya, width titik 2, fit strip content titik koma. Kita reload, klik yang ini. Sama aja ternyata. Bentar, gimana ya? Mungkin kita kasih langsung aja deh di sini. Width-nya itu misalkan kita kasih mau 2 rem. Kita reload. 2 rem itu 32 pixel. Kurang. 3 rem.
RAM itu satuan ukuran, yang satu RAM-nya itu 16 pixel, teman-teman. Kurang juga. Width itu harusnya 3. Kalau misalkan 5 RAM, kita reload, klik yang ini. Nice. Tapi kalau kita lihat di tampilan HP, sebentar ya. Coba kita lihat di tampilan HP nih. Dia oke kok ternyata di tampilan HP juga. Oke, oke, oke. Oke. Selanjutnya apa lagi ya? Bentar, ini masih ada spasi, masih ada enternya ternyata. Biarkan dah, nggak apa-apa. Biarkan deh, nggak apa-apa ya. Berarti yang ini kita hapus aja, udah biarin deh, nggak usah pakai width kayak gitu. Kita save, kita reload, klik yang ini. Oke, biarkan kayak gini. Nah, terus apa lagi ya? Mungkin teksnya kita perlu kecilkan. Bentar ya, kita coba-coba dulu aja, teman-teman. Di table ini kita kasih teks SM. Kita reload, klik detail. Agak kecil nih, lumayan teks-teksnya. Apa sama aja ya? Ya udah, nggak apa-apa. Oke, ini udah selesai berarti ini. Sekarang isinya juga kelihatan di sini nih. Jadi isi apa ya? Isi dari tabel isi dari kolom isi atau isi dari kolom konten kita nggak tampilkan langsung di sini. Kenapa? Karena nanti tabel post ini akan penuh sama ini doang berarti ini. Kayak gitu kan. Oke, kita nggak mau dan kita munculkan modal kayak gini ya, teman-teman. Dan kalau kita lihat di sini mungkin dibuat pada ini kita hapus deh ya. Dibuat pada sama kategori, enggak deh kategori. Berarti kata ini nih, field dibuat pada di sini kita hapus. Kenapa? Karena udah ada di sini. Oke. Dan kita hapus aja. Karena di sini udah kebanyakan nih kayaknya. Kayak dibuat pada. Dibuat pada kita hapus aja. Terus di sini dibuat pada berarti TD yang karbon. Kita hapus, save, kita reload. Nah, sip. Nah, kayak ini kan lebih enak dilihat. Tombolnya kegedean, yakin kita kecilin deh. Berarti di kelas di sini kita klik, terus kita klik lagi, kita pencet ALT, tahan ALT-nya, klik di sini juga, terus klik juga di button kelas. Nah, ini nih. Yang ini. Jadi nanti langsung ini nih, 3 tempat kita ngetiknya. Di sini sama di sini. Oke, kita kasih spasi. Kita kasih apa ya tadi? Oh iya, btn strip sm supaya kecil ukurannya. Kita reload. Nah, buttonnya jadi kecil kan. Iconnya ini tapi masih gede nih. Coba kita kecilkan dulu. Atau kita kasih padding deh. Paddingnya itu coba kasih 2. Kita reload. Enggak deh, nggak jadi. Mungkin langsung di data feedernya aja. Di sini kita kasih kelas kayaknya iya kelas benar, fs min 6. Coba kita reload. Nah, dia agak kecil nih. Sama aja deh. Oke. Karena sama aja kita hapus lagi. Memusingkan ya. Oke, biarkan kayak gini. Reload. Nah, udah. Nah, berarti untuk yang post ini udah selesai, teman-teman. Oke, cara dia udah selesai. Untuk detailnya juga udah ada nih. Oke, kita pakai modal. Editnya udah bisa juga harusnya. Kita coba misalkan di sini ubah jadi tambahkan ppdb kayak gini misalkan. Coba kita simpan. Bisa bener. Sip. Oke, selanjutnya kita akan buat tabel CRUD untuk tabel galeri, teman-teman. Oke, galeri sama nanti foto juga. Oke, tapi itu akan kita lakukan di video selanjutnya. Oke, jadi untuk video sekarang, video yang ini kita cukupkan sampai di sini.
Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton. Yo, semangat. Oke, dadah.